Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo Selatan tahun 2024. Saya Adep Trayudi SPDI dari SD Negeri 01 Lubuk Gadang, dan sebelah kanan saya Widya Sarinovita SPD dari SMK Negeri 3 Solok Selatan. dan sebelah kiri saya Sandra Dewi SPD dari SMA 7 Solok Selatan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Idi. Waalaikumsalam Bu Sandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada hari ini ya senang sekali nampaknya, apalagi bertemu dengan Bu Sandra, senang pengamat yang akan pada hari ini memberikan tambahan ilmu nampaknya pada saya. Baik Pak Idi, pada hari ini kita akan mengadakan sebuah percakapan coaching ya, yang mana saya nantinya berperan sebagai seorang supervisor atau pengamat. Jadi sebelum kita mulai untuk percakapan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Nah, di sini nanti saya akan memberikan sebuah penilaian atau rubrik penilaian tentang percakapan coaching yang akan kita lakukan nanti. Jadi saya harapkan proses coaching nantinya tetap menerapkan prinsip sebagai seorang coach, yaitu pertama kemitraan, yang mana kita sejajar dengan antara coach dan coachee. Yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee. Nah, Bapak, tentunya Bapak sebagai seorang coach sudah memiliki kompetensi diri sebagai seorang coach, yang itu meliputi kehadiran penuh, ya, mendengarkan secara aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Selain itu saya harapkan nanti Bapak juga melakukan percakapan coachingnya tidak lupa dengan menerapkan alur kita, yang mana kita mulai dengan tujuan, lanjut ke identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah nanti yang akan menjadi acuan saya dalam menilai, dalam rubrik penilaian saya nantinya dalam kegiatan coaching kita pada hari ini. Nah, Bapak, selanjutnya di sini kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan coaching kita nantinya? Di sini ya Bu Sandra, saya akan menerapkan untuk kompetensi yang mana kompetensinya itu ada beberapa, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Jadi saya nampaknya pada kesempatan ini akan melakukan coaching nanti dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada spesifiknya, kemudian selanjutnya juga dengan mendengarkan dengan rasa. Baik, berarti secara spesifik kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, ya Pak. Nah, selanjutnya ya Pak, sebagai indikator pencapaian Bapak dari kegiatan coaching ini, sebagai tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, seperti apa? Saya ingin mengembangkan tentang apa dengan istilahnya mendengarkan rasa dengan coach itu, jadi dengan perasaan yang sebenarnya yang tumbuh, sehingga antara coach dan coach itu terjadi komunikasi yang penuh dengan rasa. Baik, di sini Bapak ingin sebagai indikatornya apabila sudah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa, ya Pak. Nah, bagus sekali Pak. Nah, selanjutnya harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini apa? Kalau harapan saya dalam pelaksanaan coaching kita pada hari ini, saya ingin di mana seorang coach merasa lega, merasa setelah kita melaksanakan coaching itu
rasanya tidak ada beban lagi dalam pikirannya, tidak ada lagi kesulitan, semua yang menjadi kesulitannya akan terjawab sehingga koci merasa lega dan istilahnya bergembira tanpa ada beban apapun. Ya, baik sekali. Berarti dalam coaching ini Bapak juga akan menerapkan alur Tirta yang nantinya bisa membuat si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya Iya. dan akhirnya merasakan perasaan yang bahagia seperti itu Pak. Jadi itulah kegiatan kita sebelum kita melaksanakan percakapan coaching nanti. Iya. Jadi saya di sini ingin menjelaskan bagaimana penilaian yang akan saya lakukan nanti pada saat observasi dilakukan. Nah, Bapak sudah siap untuk melakukan percakapan coachingnya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Iya. Nah, silakan Bapak mulai percakapan coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Ya, Sandra. sama-sama, Bapak. Mudah-mudahan kita bisa mulai dan lancar nantinya. Ya, Amin. harapan saya juga seperti itu. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Yudi. Aduh, apa kabarnya hari ini? Secara fisik saya sehat Pak, cuman ya sedikit ada yang bermasalah Pak di pikiran Pak. Iya, saya juga Iya. lihat dari wajah Dari Ibu, raut wajahnya, kayaknya raut Pak. wajahnya ada beban yang Ada tidak beban. tuntas kayaknya. Betul sekali Itu, Pak. itu boleh saya tahu ada Iya. beban apa ya? Ada Iya. beban. Ini tujuan kita untuk saya untuk menemui Bapak ini karena saya memang mau menceritakan Iya. beban yang ada di pikiran saya sekarang ini. Saat ini saya mengalami apa ya Pak ya, rasa tidak percaya diri di dalam kelas itu Pak. Saya kurang mampu rasanya untuk mengontrol murid-murid saya di kelas. Oh, jadi Ibu pada saat ini merasa tidak percaya Iya. diri. Betul. Kira-kira percaya diri dalam bidang apa Ibu? Biasanya kan 2 minggu sebelumnya saya bisa mengontrol mereka ini dengan baik gitu ya Pak. Entah kenapa udah pertemuan kemarin mereka udah nggak terkontrol lagi sama saya bingung juga apa masalahnya gitu, kok bisa mereka ini nggak terkontrol lagi sama saya dalam pelajaran. Boleh saya tahu Ibu mengajar di kelas berapa itu? Di kelas otomotif Pak. Oh, kelas otomotif. Iya. Jadi Ibu di SMK ya? Iya, benar. Jadi SMK kan kelas jurusan Iya. atau ya, di SMK kan anak-anak sudah beranjak Iya, remaja ya. betul sekali Pak. Tentu saja itu keadaan yang di dalam kelas itu anak itu sudah berkata remaja. Kira-kira sebelum kita lanjut ya, apa tujuan kita ngobrol pada saat ini? Saya tuh ingin cari solusinya supaya saya bisa mengendalikan mereka lagi, mengontrol mereka lagi, penguasaan kelas saya lebih bagus lagi di dalam kelas gitu Pak. Saya bisa mengendalikan 25 siswa yang laki-laki semua ini bisa gitu Pak. Ya kembali lagi lah kayak dulu bisa mengendalikan mereka gitu Pak. Iya. Jadi Ibu pada lokal Ibu itu kelasnya itu laki-laki semua, betul. laki-laki semua, sementara Ibu menginginkan penguasaan kelasnya lebih maksimal ya dalam pengontrolan saya anak. ingin pembelajaran itu lebih efektif bagi mereka, yang mereka paham gitu. Jadi kalau perasaan Ibu dalam lokal itu apakah Ibu agak merasa jenuh atau bagaimana? Jenuh, mungkin bisa dikatakan jenuh Pak, karena siswa tadi nggak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Iya. Mereka sibuk masing-masing gitu. Jadi jenuhnya seperti itu Iya. ya Bu ya? Betul.
Jadi menurut Bu Widya ya, menurut Bu Widya, yang menyebabkan ibu ini jenuh dan penguasaan kelasnya ini tidak maksimal, kira-kira seperti apa ya Bu? Yang menyebabkannya mungkin karena kalau sebelumnya saya menyiapkan beberapa media pembelajaran untuk masuk kelas itu. Kebetulan materi yang sebelumnya itu udah habis Pak. Jadi sekarang masuk materi baru. Jadi materi baru ini saya belum sempat menyiapkan media pembelajaran yang cocok untuk mereka ini. Mungkin karena metode yang saya gunakan baru ya diskusi kelompok, kemudian mencatat apa yang ada di buku. Mungkin karena itu mereka bosan Pak. Jadi Ibu saat ini belum membuat media yang maksimal? Belum sempat saya karena memang tugasnya sangat banyak sekarang ini Pak, tugas tambahan di luar pembelajaran. Atau boleh saya tahu media sebelumnya seperti apa media? Kalau yang sebelumnya saya pakai video pembelajaran yang memang saya buat sendiri. Iya. Kemudian saya tambahkan beberapa video YouTube yang saya ambil dari YouTube yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kalau sekarang memang belum sempat Pak. Jadi Ibu spontan saja mengambil dari YouTube ya? Iya. Selain dari YouTube, saya sudah ada menyiapkan media pembelajaran yang memang saya buat sendiri khusus untuk mereka. Kalau untuk materi yang sekarang belum sempat saya. Oh, karena materinya berubah, karena materinya udah ganti, sementara Ibu belum menyiapkan media ya Bu. Benar. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari identifikasinya, sekarang ini Ibu butuh media untuk menguasai atau mengontrol dari kelas Ibu sendiri, ya. Iya benar. Penguasaan kelasnya. Atau Ibu ada dalam pemikiran Ibu ada cara lain nggak untuk selain daripada media? Selain media, mungkin saya atur tempat duduk mereka Pak. Pola tempat duduknya, posisi tempat duduknya. Saya atur lagi biar lebih efektif. Satu lagi mungkin sebelum mengajar itu saya bikin kesepakatan kelas dulu dengan mereka Pak. Oh iya. Iya, kayaknya gitu Pak. Apa sebelumnya sudah ada keyakinan kelas? Kalau sebelumnya belum ada Pak. Belum ada keyakinan kelas di ya? Iya betul. Oh. Kayaknya itu harus saya lakukan gitu Pak. Kalau kita ambil dari bayangan identifikasi tadi, untuk mengatasinya itu secara kesimpulannya untuk mengatasi daripada penguasaan kelas yang belum optimal tadi, berarti ada media dan juga pola tempat duduk kan. Kira-kira gimana nih menurut Ibu kalau pencapaiannya nanti? Kalau pencapaian nanti setelah saya laksanakan rencana tadi ya Pak, mungkin saya yakin 80% penguasaan kelas itu akan lebih baik Pak. Bagus sekali Bu. Itu mungkin luar biasa sekali Bu. Kalau Ibu sudah melaksanakan secara kompleks secara kompleks, baik itu media, baik itu posisi tempat duduk, juga Ibu mengkolaborasikan dengan yang lama kan, yang lama tentang dari YouTube, dari saya cari media pembelajaran, saya langsung eksekusi lah membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan materi baru ini. Bagus sekali Bu. Namun untuk realisasinya, apakah Ibu bisa berjalan sendiri atau kita butuh kolaborasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau sebagainya? Ya kalau kalau jalan sendiri kayaknya agak berat Pak. Jadi saya butuh bantuan dari rekan-rekan, baik dari kepala sekolah ataupun nanti rekan guru. Kalau dengan kepala sekolah nanti
saya diskusikan tentang penggunaan proyektornya Pak, karena Oh, iya. proyektornya cuma beberapa di sini kan, nanti kan Iya. guru-guru lain berebutan. Kemudian untuk penyiapan media saya akan minta bantu sama guru informatika, kan Iya, mereka iya. ahli IT gitu ya Pak, Iya. biar media kayak saya ini cepat selesainya gitu. Kemudian terakhir untuk pola tempat duduk biar permanen gitu ya Iya, Pak. iya. Ini saya koordinasi dengan wali kelasnya. Iya. Bagus sekali, Biar Bu. nanti denah tempat duduknya itu udah pas gitu Pak, nggak pindah-pindah lagi mereka. Luar biasa sekali, Bu. Oke Pak. Kalau itu rencana yang akan Iya. kita laksanakan luar biasa sekali, mudah-mudahan nantinya akan berjalan dengan lancar ya Bu. Insyaallah, Itu Pak. doa kita bersama Iya. kan ya Bu. Selain daripada yang Ibu sebutkan tadi, ada dukungan lain Bu? Dukungan lain kayaknya itu aja deh Pak. Itu saja. Iya, kepala sekolah, wali kelas, sama guru Jadi informatika. Ibu rasa sudah cukup iya, ya? serasa udah cukup gitu. Atau Ibu perlu lebih menggali, menambah ilmu lagi dari Iya, dari dalam diri saya juga Iya, dari dalam harus. diri Iya. juga mungkin dari media internet untuk Iya. menambah kan, melalui webinar Iya. dan sebagainya Bu. Benar Pak. Luar biasa sekali Ibu. Saya rasa rencana Ibu ini pasti dampaknya akan bagus sekali Bu terhadap murid ya. Iya, kalau Eh, itu tercapai, pasti tujuan saya awal tadi akan tercapai Pak. Kalau rencana saya tadi terlaksana, tujuan saya tadi tercapai, pembelajaran akan lebih bermakna, murid-murid akan lebih senang untuk datang ke sekolah. Murid-murid sudah belajar dengan menyenangkan Iya, ya. Karena kita tahu kalau kurikulum Merdeka ini berpihak kepada Iya, murid. betul sekali. Murid-murid sudah belajar dengan yang menyenangkan. Jadi murid-murid optimal, penguasaan kelas artinya akan terkuasai oleh kita sendiri. Benar Pak. Jadi karena murid jadi aktif, sementara penguasaan kelas terjalin, Iya, terjalin sendiri. Tidak perlu kita paksakan ya. Benar sekali. Bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Bu rencananya Ibu Kalau akan atur eksekusinya? secepatnya Pak, kalau untuk dengan kepala sekolah saya bisa nanti langsung temui beliau. Kemudian kalau untuk penyelesaian media pembelajaran saya tadi, kebetulan ini teman saya juga kosong jamnya, nggak ngajar, saya bisa langsung dekati media pembelajaran saya bisa selesai, dan 2 hari lagi saya masuk kelas itu. Media pembelajaran bisa saya terapkan langsung, kemudian tempat duduk tadi saya bisa koordinasi dengan walasnya segera dalam minggu ini Pak. Oh, dalam minggu ini. Jadi Ibu luar biasa cepat sekali ya. Cepat sekali mempersiapkan segalanya ya. Terutama bidang media nanti memang Ibu harus berkolaborasi untuk percepatkan untuk lebih cepat ya. Jadi ringan, beban pikiran kita juga ringan, kita mengajar dengan rileks, anak-anak dengan sistem belajar ini berpihak pada murid jadi menyenangkan, terkuasai, terkontrol dan sebagainya. Bu Widya, saya juga ingin mendengar ya, ingin mendengar hasil daripada pelaksanaan perubahannya tadi ya di kelas itu Bu Widya ya. Baik Pak. Nanti Ibu Iya, bisa saya menyampaikan akan calling lagi Bapak Iya. untuk membicarakan tentang perkembangan dari perubahan yang telah saya laksanakan. Mungkin minggu depan Pak. Iya. Atau sebelum itu mungkin nantinya bisa sementara waktu kalau kita tidak bisa bertatap muka kan. Via Ibu WA bisa ya dengan WA atau Ibu video. Iya, saya kirim videonya ke Bapak ya. Oke, siap. Mungkin saya sangat berbahagia sekali kalau mendengarkan Ibu telah berhasil berubah dari yang tadi menjadi terbebani menjadi berpihak pada murid yang menyenangkan. Siap, Ya, Bu. Pak. Baik Bu Widya, mungkin dari pembicaraan kita tadi sampai dengan saat ini, apakah sudah nampak solusi yang lebih terang, lebih jelas
sudah. sehingga ibu sudah merasakan perasaan yang sedikit Iya. sedikit lega atau lega sekali bu? Eh, Setelah ngobrol sama bapak saya lega sekali ya Pak. Semua simpul-simpul yang ada di kepala saya tuh udah Udah satu terbuka. persatu udah terurai gitu ya Pak, udah Terbuka. lepas, alhamdulillah. Luar biasa Eh, sekali bu. Solusinya udah ketemu gitu Pak. Iya. Jadi itu hasil pembicaraan kita Iya, pada benar. saat ini bu ya. Luar biasa sekali, sehingga perasaan ibu menjadi lega. Lega. Semua yang jadi permasalahan sudah terjawab, solusinya sudah ada, dan satu dalam catatan bagi benak saya nantinya, saya ingin menanti dari hasil perubahan Oke, yang akan siap. ibu laksanakan. Siap Pak, kalau memang Bapak tidak bisa nanti ngobrol secara langsung dengan saya, nanti saya akan kirimkan videonya via WA aja ya Pak. Terima kasih, luar biasa sekali Bu. Pembicaraan kita pada hari ini Ya, Pak. dikarenakan pada hari ini mungkin jadwal kegiatan kita mungkin ada lagi Iya, yang selanjutnya Bu. betul. Sehingga saya juga mohon maaf, mohon diri ya Bu. Iya, terima kasih ya Pak bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Yudi, kita bersama sudah menyaksikan ya percakapan coaching yang telah dilakukan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama tentang bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam percakapan coaching tadi. Apa-apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam indikator ketercapaian yang tadi Pak? Begini ya Bu Sandra, tadi saya telah melaksanakan percakapan coaching dengan Ibu Widya, di mana saya telah menerapkan alat peta, dan saya juga telah memfokuskan tadi secara spesifik sesuai dengan pembicaraan kita pada awal tadi, yaitu tentang mendengarkan dengan rasa dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya sudah menerangkan pertanyaan berbobot kepada Bu Widya tadi, alhamdulillah sudah terjawab, dan juga dengan rasa, dan begitu juga dengan kehadiran penuh, dan juga yang menyangkut dengan alur peta sudah alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, baik Pak. Dari yang saya amati juga seperti itu, yang saya lihat Bapak juga sudah menerapkan apa-apa yang tadi menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan, seperti mendengarkan dengan rasa, mengajukan pertanyaan bobot, sehingga yang saya lihat Bapak bisa menggali potensi yang ada pada diri coachi, sehingga Bu Widya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, apa sih yang membuat Bapak bisa menilai bahwa Bapak sudah mendengarkan dengan rasa dan menilai seperti itu? Ya, tadi secara santai, tanpa ada intervensi, tanpa ada komunikasi yang secara kemitraan, itu sehingga tumbuh rasa. Dengan rasa betul kita memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, sehingga coachi itu menjawab juga dengan apa adanya, dengan penuh dengan teknik rasa. Baik. Yang saya lihat Bapak juga sudah ya menerapkan alur peta dengan baik, menjalin kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Itu yang saya lihat. Nah Bapak, dari yang saya amati tadi, apa yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan standar, prinsip, sesuai dengan paradigma coaching yang telah kita pahami sebelumnya, sesuai dengan alur kita, kompetensi inti, dan segala hal yang memang diperlukan sebagai seorang coach. Nah, bagaimana perasaan Bapak dengan hasil coaching pada hari ini?
Saya merasa lega sekali di mana tadi saya diberikan kesempatan untuk coaching bersama Bu Widya sebagai coaching. Eh, Merasa leganya karena hasil dari percakapan kita tadi telah memberikan solusi, sehingga coaching merasa lega dan merasa puas dengan apa yang kita gali potensinya, sehingga coaching terjawab solusi yang terhadap permasalahan-permasalahan yang dia sampaikan pada waktu identifikasi tadi. Nah, saya juga merasa sangat senang sekali karena dari hasil observasi yang telah saya lakukan, semua yang Bapak terapkan sudah terjalani dengan baik. Eh, dan harapan saya ke depannya juga proses coaching ini dapat berjalan lebih baik lagi. Nah, Bapak dalam hal ini kira-kira kompetensi apa selanjutnya yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan coaching berikutnya? Untuk yang akan saya kembangkan pada coaching berikutnya, nampaknya saya ingin sekali lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memang harus dianalisa, pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa menggali potensi coach itu sendiri melalui pertanyaan pemantik yang itu. Berarti yang kedepannya yang ingin Bapak kembangkan dalam kompetensi inti coaching itu dalam memberikan pertanyaan berbobot dengan peningkatan pertanyaan berbobot dengan memberikan pertanyaan pemantik ya Bapak. Iya. Nah, untuk mengembangkan hal itu, rencana tindak lanjut yang akan Bapak kembangkan ke depannya apa? Selanjutnya saya akan menambah referensi baik melalui media media internet, kan bisa dari YouTube, dari Google, itu bisa kita lihat bagaimana referensi yang lain yang bisa kita atur, nantinya kita susun kembali untuk peningkatan kualitas pertanyaan berbobot kita. Berarti Bapak kedepannya akan mengembangkan dan mempelajari dari berbagai referensi tentang bagaimana mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti itu tindak lanjut yang akan Bapak lakukan. Nah, sekarang sudah terbayang ya bagaimana cara Bapak akan meningkatkan performa Bapak dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik, mungkin dalam hal ini sudah kita jalani ya dari supervisi yang dengan teknik coaching tadi sampai terakhir pasca supervisi ini. Nah, sebagai penutup, apa-apa saja sih yang Bapak dapat dari proses coaching yang telah kita jalani tadi? Dari proses coaching yang kita jalani tadi, dalam penilaian saya yang saya sangat bisa dapatkan itu adalah alur ceritanya itu berjalan dengan runtut, sehingga bisa menggali potensi yang ada pada coach itu saya titik beratkan sekali. Berarti salah satunya adalah alur ceritanya berjalan dengan baik ya Bapak. Berarti saya rasa banyak hal yang dapat kita pelajari dari proses coaching tadi. Nah, mungkin demikian ya Bapak proses coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya apa-apa yang ingin Bapak tindak lanjuti setelah ini bisa berjalan dengan baik. Setelah ini coaching pun bisa Bapak terapkan dengan lebih sempurna lagi ke depannya. Mungkin masih ada yang ditanyakan Pak? Sepertinya untuk sementara sudah sangat memadai dari observasi Bu Sandra, menambah ilmu sekali bagi saya. Terima kasih banyak ya Bu Sandra untuk pada hari ini ilmu pengetahuan saya bertambah sudah mengenai coaching ini. Ya, luar biasa sekali apa yang Bapak tampilkan tadi dalam percakapan coaching. Saya juga berterima kasih sekali dapat memperoleh pengalaman yang luar biasa dari Bapak Yudi selaku coach.
Ya, mungkin sekian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.